Ini saya bisa pause di sini. Ya. Oke, bisa kita mulai ya? Ya, silakan Pak. Oke, thank you ya. Terima kasih. On time banget, ini udah jam 8 sudah hadir. Pak Surya, selamat malam. Terima kasih. Malam. Terima kasih, Pak. Saya santai aja, Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Pak. Semua ada di rumah ini pasti santai, Pak. Pak Medvi, selamat malam. Kemudian Pak Ardian Pranajaya, selamat malam. Salam kenal dengan saya. Saya Heru dari Akademi Trader Indonesia. Ya, saya co-founder, salah satu co-founder dari Akademi Trader Indonesia yang selama ini banyak mengkhususkan diri kepada edukasi di Monex di Akademi Trader Indonesia. Sementara ini saya aktif di Monex ya, di broker di Monex sebagai edukator. Kemudian saya juga sebagai pelaku untuk trading itu sendiri karena memang ada sesuatu di dunia trading yang bisa saya ambil. Nah, ini dia yang bisa saya buka dulu seperti itu. Jadi ini saya Heru. Jadi saya malam ini ya mencoba untuk memberikan sebuah kisah ya, kisah ada seorang pemula di tahun 2014 ya. Di 2014 ada seorang pemula yang benar-benar nggak tahu trading, kemudian bersama saya berjalan, artinya berjalan bersama ya, berdampingan. Tidak saya berikan sebuah edukasi, tapi dia mengambil sebuah edukasi mengambil edukasi sendiri. Jadi dia mengambil sebuah pengalaman-pengalaman dari berbagai trading, membaca, kemudian menulis, kemudian mempraktekkan, buka account trading. Kemudian pada akhirnya saat ini dia menjadi seorang yang luar biasa banget nih, gitu ya. Dan kemudian dia merintis sebuah akademi trader, gitu ya, sebuah akademi yang awalnya disebut sebagai Bali Trader Academy, kemudian dikembangkan lagi. Kita 2020 kita dirikan yang namanya Akademi Trader Indonesia, dan dia mengajak saya untuk bersama seperti itu untuk mengembangkan Akademi Trader ini, Akademi Trader Indonesia ini. Nah, di sini yang saya maksud ini adalah rekan kita yang sudah ada di Zoom ini, seperti yang kita lihat, orangnya cukup nice, humble, ya kan, suaranya ngebas, menarik banget. Dia adalah Steve Kandio. Saya mengikuti rekam jejak dia. Saya seorang trader sejak 2006 lah. Saya sebelum itu 1999 saya berkecimpung di saham sampai dengan ketemu forex di 2005. Kemudian saya trading di 2006 sampai hari ini, dan berjalan dengan aman-aman saja seperti itu. Nah, kemudian 2014 saya ketemu dengan Steve Kandio ini, dan saya mengenal dia, memang belum mengerti apa-apa tentang dunia trading, tapi sekarang luar biasa banget. Satu sisi yang maju pesat dari Steve Kandio ini adalah, dari seorang Steve Kandio ini adalah dia bisa memanage antara teknologi, kemudian dengan dunia forex itu sendiri, dengan dunia trading itu sendiri, kemudian digunakan untuk tradingnya dia dengan alat bantu yang sekarang dia buat sendiri. Ini menarik banget gitu ya. Kemudian dia 2 bulan yang lalu dia perkenalkan ini ke saya, luar biasa gitu. Nah, kemudian saya bandingkan dengan diri saya. Saya bandingkan as a trader, saya bandingkan. Iya ya. Ada permasalahan-permasalahan yang perlu kita pecahkan, atau kendala yang sering terjadi di saat kita trading. Oke ya. Nah, gini, kendala ini sebenarnya ada dua poin kendala. Sebentar, kita pakai coret-coretan biar lebih enak ya. Saya coba share screen dulu. Ada 2 kendala yang memang ini bisa menjadi masalah gitu ya.
Oke, jadi gini, saat kita beraktivitas trading, ya, yang menjadi hal pertama yang perlu kita perhatikan itu adalah apa? Yang perlu kita perhatikan itu adalah analisa. Analisa ini adalah untuk mendapatkan sebuah untuk mendapatkan sebuah keputusan untuk beli atau jual, ya. Kemudian termasuk juga money manajemennya, ya, ini dia. Money management dan risk management. Ini penting banget dua ini. Nah, setelah kita backup dengan ini, baru kita kuatkan untuk mendapatkan opportunity itu, grabbing opportunity itu dari analisa. Analisa sudah mungkin nanti ada pembahasannya sendiri. Analisa ini adalah analisa pasar. Yang saya maksud analisa berita, diawali dengan analisa berita, kemudian analisa technical, analisa chart, grafik, kemudian ada analisa intermarket yang sebenarnya anak-anak sekarang masih jarang memahami tentang intermarket analysis. Ini penting banget dan lebih memudahkan kita untuk trading. Nah, itu tentunya untuk mendapatkan keputusan beli atau jual, stop loss, dan take profit. That's all trading nih. Yang jadi masalah adalah pemahaman menganalisa pakai strategi apa, mau menggunakan indikator custom atau menggunakan indikator yang default dari MetaTrader, atau kita menggunakan keilmuan dari price action, analisis menggunakan pendekatannya melalui candlestick pattern, price pattern, atau custom pattern, ada harmonic pattern, ada Webb Elliott, dan lain-lain, ya. Harmonic pattern ada 16 pattern lagi. Nah, itu menjadi kendala kalau kita tidak menguasainya. Perlahanlah, bertahaplah untuk memahami ini. Oke. Nah, ada beberapa trader yang sudah, dan banyak trader yang sudah memahami tentang analisis ini, gitu ya. Sudah bisa mendapatkan dengan mudah ini mau buy atau mau sell, buy di mana, sell di mana, letak stop loss di mana, take profit di mana. Ini di sini gitu kita bisa dapatkan. Nah, kendala berikutnya adalah saat trading itu sendiri. Nah, saat trading ini sendiri, kita yang menjadi kendala biasanya muncul gini. Pemasangan stop loss dan take profit. Ya, yang pertama ini kendala, ya, kita bicara tentang pemasangan stop loss dan SL dan take profit. Oke, ini dia yang jadi masalah. Masalahnya adalah gini, saya tidak membicarakan orang lain, ya, tapi mungkin ada beberapa yang mengalami hal yang sama. Saya memiliki kekurangan dalam hal menghitung. Misalkan saya buy euro di 1.8.500, kemudian saya harus pasang stop loss 125 pipet. Di berapakah saya harus pasang stop loss-nya? 1 poin. Nah, kayak gini aja saya agak lama ngitung nih. Ya, sorry. Ini kayak gini aja saya agak lama hitung. Ya, ini kendala. Padahal kita harus cepat. Oh, saya harus pasang, saya open posisi buy stop loss 125 pipet, kemudian take profit. Nah, ini kalau kayak gini take profitnya gampang kita dapat 18625 gitu. Nah, ini kan 174. Nah, itu dah gitu. Itu kendala. Ini udah kendala. Padahal stop loss itu adalah hal pertama yang kita pasang setelah open posisi. OP, kemudian stop loss, kemudian baru take profit. Take profit di belakang aja, tapi setidaknya ini. Karena dinamika pergerakan harga yang cepat, maka stop loss itu harus cepat juga kita pasang. Ini jadi kendala. Oke, itu kendala pertama yang bisa kita dapatkan. Nah, kendala kedua itu adalah saat kita sudah buka posisi pemasangan stop loss sudah ada, sorry saya hapus ya, ini dia. Kendala kedua, saat kita sudah buka posisi, harga dalam tren yang naik, kita buka posisi buy, ya, kita buka posisi buy, stop loss sudah terpasang, take profit sudah terpasang. Tiba-tiba memang sesuai dengan ekspektasi, ya, sesuai dengan ekspektasi. Kadang ini masalahnya adalah kita ingin optimalisasi profit, gitu ya, optimalisasi profit. Nah,
pada saat harga bergerak naik, kita bisa men-trailing ini, memindahkan stop loss kita secara otomatis, kemudian terus bergerak saat take profit ini kita buang, harga terus bergerak naik, ini terus juga stop loss menjadi stop profit, pindah lagi, naik lagi, pindah lagi. Nah, ini yang menjadi kendala di kita. Walaupun nggak gede-gede amat, tapi bisa menjadi di berapa ya kita pasang ya, ini begini nanti. Atau saat kita pas sudah buka posisi, ya kita belum pasang PP, tapi harga naik terus nih, supaya kita optimalisasi dan memanfaatkan segala kenaikan yang terjadi ini supaya nggak sia-sia kita menunggu, dilakukan yang disebut trailing stop, ya, mengoptimalisasi profit yang sudah berjalan. Jadi kalau kadang ini seringnya pada saat kita open posisi buy, kemudian pasang take profit, kena take profit, itu kita masih, dan harga masih bergerak kencang naik gitu sesuai prediksi kita. Kita kadang-kadang terpicu lagi untuk masuk. Nah, itu sebenarnya jangan masuk gitu. Nah, apa yang perlu dilakukan? Menyiapkan trailing stop. Nah, ini dia. Ini menjadi kendala. Oke. Kemudian ada lagi permasalahan berikutnya. Seandainya kita buy, ya, buy, kemudian kita berencana untuk meng-average, misalkan dia turun, meng-average. Nah, ini kita harus memasang, bisa dipasang secara manual yang disebut sebagai pending order, buy limit, sell, buy limit atau sell limit. Kalau kita mau buy berarti buy limit, ya. Udah open buy, dia turun, kita mau average, buy limit, buy limit. Nah, ini supaya rapi berapa pipet per open posisi terbaru untuk meng-average posisi kita yang memang yang sudah terbuka dari atas, ini menjadi kendala gitu. Kadang kita asal aja masuk, begitu dia turun panik, kita langsung masuk buy, padahal belum angkanya untuk masuk, sehingga itu sia-sia turun lagi. Akhirnya pemborosan yang terjadi. Nah, ini dibutuhkan satu penghitungan yang cepat dan kemudian dengan akurasi yang tinggi penghitungannya. Jadi angka itu tetap bulat dan rapi. Nah, ini menjadi kendala saat kita mau averaging. Kemudian kendala yang paling sulit juga yang sering terjadi dan sering saya hadapi juga dalam trading saya, kita sudah buka posisi satu posisi buy, averaging satu posisi lagi, averaging satu posisi lagi, averaging satu posisi. Kita sudah punya 4 posisi ini, ya. Kita sudah punya 4 posisi. Di MetaTrader 4 itu untuk menutup posisi semua ini dalam satu tempo, dalam satu titik exit, itu nggak ada fiturnya. Ya, padahal dibutuhkan saat situasi genting, aduh ini sudah terbalik nih, harga memang kuat turun. Ini kalau kita tutup satu persatu itu membutuhkan waktu, apalagi pas internet lagi nggak bagus, pas apes-apesnya sudah negatif, kemudian sudah negatif, kemudian ternyata dia ini lagi turun lagi. Nah, kita mau tutup secara sekaligus posisi ini, gitu. Kita mau tutup secara semuanya kita mau langsung tutup. Ini jadi kendala, gitu. Nah, kendala ini misalnya close parsial, kalau saya bilang close parsial, termasuk juga close parsial plus close all. Ya. Dalam satu bit. Kalau ada posisi open buy, kemudian ada OP sell, ini kan terkunci ya, bahasanya locking biasanya orang bilang locking. Trader biasa bicara dengan locking. Buy dan sell ini umum, ini bisa dilakukan buy or sell. Posisi locking kita tutup bareng-bareng. Yang tidak ada di fitur MetaTrader yang default-nya itu ini. Oke, ini dia. Nah, permasalahan ini saya bawa ke Pak Steve, gitu. Pak, saya punya permasalahan ini. Gampang, Pak, katanya gitu. Saya punya satu fitur yang bisa mengatasi ini. Oh ya? Iya. Akhirnya saya coba. Nice banget. Luar biasa banget. Walaupun itu masih apa istilahnya? Demo version gitu ya. Demo version karena saya belum dapat akses, belum dapat beli
beli belum dapat beli yang bukan demonya, yang realnya. Gitu. Apa itu? Sebuah fitur, bukan robot ya. Kalau kita bilang robot murni, no, bukan itu. Saya nggak bukan tipikal yang suka dengan robot. Saya suka dengan sebuah otomatik, tapi bukan robot gitu. Nah, ini bisa ditangkap oleh Pak Steve gitu. Saya datang ke dia, dibuatkan oleh dia, kemudian ini, dan disinilah saya menggunakan ini, kemudian sangat bermanfaat. Kemudian murid-murid saya yang ikut kursus di saya juga merasakan betapa ini juga memang dibutuhkan. Gitu. Ya. Nah, dari 4 kendala ini akhirnya oleh Pak Steve Kandio keluarlah ini, ya. Keluarlah ini sebuah produk yang cukup bagus banget ya, yang disebut sebagai Asta. Oke. Asta, your personal trade assistant. Assistant ya, assistant ya. Kalau saya bilang asisten kita gitu ya. Nah, ini benar-benar sangat membantu. Membantu apa? Kendala yang saya hadapin, stop loss dan take profit, trailing stop, ya kan, averaging. Kemudian ada lagi apalagi tadi terakhir tadi itu tentang lupa saya, averaging tadi, terus Partial close. Partial close, close all. Ini jadi masalah gitu. Nah, ini luar biasa banget diakomodasi oleh Pak Steve dengan fitur Asta ini gitu ya. Gambaran umum ya, karena saya teknisnya mungkin Pak Steve yang bisa jelaskan lebih lanjut ya. Ini disebut sebagai smart, ya, ada smart MM ya. Fiturnya ada auto TP dan stop loss, ada trailing stop, partial close. Nah, ini keren banget ya. Ini keren banget. Ini kan bahkan ditambah lagi dengan partial close. Tadi yang saya maksud averaging posisi, kemudian kita close all. Dan ternyata ada juga partial close. Partial close itu misalkan kita buka satu lot, kemudian mau kita tutup hanya 0,2 lot, gitu. Tersisa 0,8. Itu bisa dilakukan secara otomatis sesuai dengan order kita, sesuai dengan program yang kita kita masukkan ke dalam Asta ini, gitu ya. Jadi dilengkapi dengan 3 fitur. Auto TP dan stop loss teratasi masalah saya. Trailing stop karena kita mau optimalisasi profit kita, maka tutup take profitnya, biarkan running jalan terus dengan men-trailing. Jadi sembari harga naik, stop loss kita terus menjaga profit yang sudah ada. Ini trailing stop. Partial close memang saya kalau untuk di saya jarang ya untuk itu, karena saya langsung 0,5, 0,2 langsung saya close semua, atau 0,25 posisi saya close semua. Itu makanya saya butuh banget dengan close all itu yang bisa dilakukan oleh Asta ini, gitu ya. Ini menarik banget. Kemudian dia cocoknya ya sebenarnya sih, ketiga fitur ini sangat penting untuk scalper yang mengutamakan kecepatan transaksi. Oke, perlu saya informasi juga, saya adalah trader yang nggak sabaran. Ya, saya punya strategi trading dengan M1, gitu ya, dengan M1 dan H1, gitu. Jadi saya termasuk scalper, walaupun nggak scalper murni lah ya, tapi itu ya itu gaya, style saya. Itulah masalahnya yang muncul. Saya sampaikan ke Pak Steve, keluarlah Asta ini. Ini gambarannya Asta. Oke. Nah, kemudian jadi di fitur Asta ini ada Smart MM dengan fitur auto take profit dan stop loss, trailing stop, kemudian ada partial close. Fitur pertama nih Smart MM namanya. Yang kedua ada fitur Smart Grid, ya, ada Fixed Grid, ada Multi Grid, ya, maksimalkan probabilitas keuntungan dengan menambah resiko. Ini biasanya kalau robot ini disebut sebagai apa ya pasti yang untuk mendouble itu selain averaging dan martingale. Kalau yang fixed grid itu untuk yang averaging. Nah, jadi lotnya tetap averaging ya, untuk yang averaging. Kemudian marti adalah untuk
martingale. Jadi misalkan kita buka 0,2, 0,3, 0,4, meng-average tapi dengan lot yang dilebihkan, ini bisa dilakukan dengan Asta ini. Saya cuma minta 4 poin, diberikan Pak Steve sekian banyaknya poin. Masih agak sedikit gagap saya menggunakan menggunakan Asta ini, makanya saya perlu informasi juga. Kebetulan kita mau Zoom hari ini, webinar hari ini, ya sekalian saya juga ingin tahu teknisnya seperti itu. Kemudian research mode ada order button. Order button. Jadi gini, research mode ini adalah kita bicara tentang kalau di robot nih, ya kita mau meriset strategi trading kita ini berjalan dengan baik, well done nggak sih? Gitu. Ini yang kita sebut sebagai backtest. Backtest bisa dilakukan oleh Asta ini, gitu. Jadi kita bisa ini semi EA, gitu ya, semi EA. Seperti robot tapi bukan robot, tidak robot tapi ya robot. Robot itu apa sih? Otomatis. Nah, ini dia. Ini keren banget nih. Jadi kita tetap sebagai pengendalinya, kita mau apa, saat kita butuhkan apa, ini bisa kita dengan cepat. Kalau robot itu sudah diprogram, kita beli sama provider robot, ya dia strategi tradingnya seperti itu, ambil sekian lot, paling lotnya yang bisa kita rubah. Ya kan? Apa stop loss dan take profit yang bisa kita rubah. Kemudian kita bisa backtesting. Tapi strategi satu itu aja. Nah, Asta ini berbeda. Asta ini bisa kita lakukan on the way, saat kita ongoing, saat kita sedang buka posisi, kita bisa mencoba strategi kita dengan bersamaan waktu, gitu. Ya, kita coba tes itu bagus, kita bisa meriset strategi kita. Nah, tentunya juga ada order button ini. Order button ini kabinet atau tampilan yang memberikan button itu apa yang kita bisa klik buy dan sell-nya itu ada disiapkan juga, keren banget gitu ya. Biar nanti ditunjukkan oleh Pak Steve seperti itu. Nah, ini dia. Ini kenapa malam ini malam Minggu ya, kata anak muda, malamnya anak muda. Kita membahas tentang alat bantu ini. Kenapa dipilihkan hari Sabtu? Karena pasar belum buka. Jadi kita bisa paham betul apa yang akan dijelaskan. Nantinya akan paham betul dengan apa yang akan disampaikan oleh Pak Steve tentang apa sih Asta ini secara teknisnya gimana, manfaatnya apa. Tapi dari gambaran ini saya bisa gambarkan bahwa ya luar biasa. Tadi hanya 4 loh yang saya minta dari Pak Steve, ya. Hanya fitur auto TP stop loss, trailing stop, kemudian close all. Ini diberikan diberikan 2 kelompok besar nih, Smart MM dan Smart Grid. Ya, diberikan auto TP dan SL, trailing stop plus partial close. Ini yang nggak saya duga sama sekali. Ya. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai Smart Grid. Nah, ini saya juga nggak duga lagi, ternyata untuk open posisi yang saya itu selalu dengan manual, saya pasang buy limit, ya. Saya pasang buy limit kan ribet banget kalau menurut saya sih. Ini diberikan way out, diberikan jalan keluar oleh pasti fixed grid, karena saya suka dengan averaging, apalagi gold nih. Saya suka banget itu untuk meng-average, baik average negatif apa average positif. Nah, seperti itu. Nah, Marti saya memang agak kurang suka, tapi ada fiturnya luar biasa banget gitu. Jadi kita akan lebih memudahkan kita untuk saya mau pakai ini, saya mau pakai. Tinggal klik, ada order button-nya gitu loh. Itu keren banget. Ya. Nah, di sini nggak berlama-lama lagi sih sebenarnya kita langsungkan saja sama Pak Steve, si pemilik dari Asta ini ya, si owner dari Asta ini, si pencipta, si kreator. Ini keren banget. Bisa kita dengarkan langsung, dan ini juga saya bermanfaat buat saya karena memang saya user juga di Pak Steve ini gitu, dan dalam posisi saya sebagai trader. Kalau posisi saya sebagai coach trading ya saya bisa menjelaskan kelebihan fitur ini dan memudahkan trading kita. Ingat ya, otomatis itu tidak menjadi kunci keberhasilan kita. Oke. Tapi sebuah
alat bantu yang bisa mengotomatisasi, lebih mempermudah dan bisa kita kendalikan full alat itu bisa lebih baik. Ya, beda dengan robot. Ya, robot pure robot. Jadi kalau pure robot berarti ya kita bicara tentang ya udah tinggal jalan aja, atau ada copy trade ya pasti ya. Ya udah tinggal jalan aja. Saya pikir jangan begitu gitu kalau kita mau mengelola uang kita. Prinsip yang saya pegang dari kecil, bukan dari kecil, dari dulu ya. Saya awal trading, mending uang ini saya habiskan sendiri sekian ratus juta, tapi saya yang habiskan. Seperti itu. Saya tidak rela kalau dihabiskan oleh orang. Saya tidak pernah percaya sama orang. Gitu. Tapi saya empowerment diri saya untuk bisa skill saya bangun, alat bantu saya cross terus, saya coba terus. Seperti itu. Nah, kalau mau pilih robot, pilihlah yang semi. Yang bisa dengan mudah robot tersebut kita kendalikan lagi dengan mudah. Seperti itu. Oke, itu dari saya. Jadi, Asta memang suatu fitur yang as trader itu saya butuhkan. Ya, seperti itu. Oke, nggak berlama-lama ya, biar Pak Steve bisa lebih jelaskan lebih jauh lagi. Oke, thank you. Silakan Pak Steve. Ya, terima kasih banyak Coach Heru sudah menjelaskan kurang lebih itu udah lengkap banget sih sebenarnya, sudah lengkap dijelaskan. Ya, terima kasih buat yang sudah hadir malam ini. Nah, mungkin sekarang kita bisa langsung in action ya, langsung aksi. Gimana sih tools trading Asta itu? Saya coba share screen. Nah, jadi Asta itu sendiri sebenarnya robot sebenarnya. Robot tapi nggak bisa, dia nggak diprogram untuk ambil posisi sendiri. Kenapa? Karena saya sebenarnya bikin tools Asta ini untuk mempermudah satu. Alasan saya, alasan Academy Trader bikin tools Asta untuk mempermudah kita sendiri sebagai trader untuk mengelola MM. Kedua, kita juga gunakan itu untuk mempersingkat waktu latihan murid-murid kita. Jadi dengan ada fitur, karena bisa dicoba di backtest, jadinya mempersingkat waktu bagi murid-murid kita untuk belajar. Bahkan di hari libur pun mereka bisa belajar. Biasa kan kalau coba di akun demo, atau akun real, itu harus nunggu. Mereka belajar, nunggu gerak candle. Nah, kalau dengan Asta ini bisa langsung pakai backtest, kita bisa buy sell menggunakan strategi yang berbeda-beda. Kalau kita pas lagi belajar strategi baru, nah kita bisa pakai Asta ini juga, pakai tools trading ini. Ya, kita persingkat. Nah, di sini, karena ini hari Sabtu, market nggak bergerak ya, saya coba pakai backtest. Di sini kita akan coba di per euro. Sebenarnya tools ini ada dua versi. Ada yang mode multi chart, ada yang hanya di satu chart. Jadi kalau kita yang versi multi chart, kita pasang di satu chart aja, kita pasang robotnya, Asta di satu chart, itu bisa memproses semua pair yang kita transaksikan secara manual. Dan juga bisa, misalnya kita punya robot nih, kita nggak mau setting, dan kebetulan robot yang kita pakai itu nggak ada fitur TPSL-nya. Nah, dengan tools Asta ini, itu bisa diproses juga. Jadi memproses semua transaksi, baik itu manual maupun dari robot lain. Nah, kita coba fitur yang ada. Di sini kita aktifkan Euro USD. Sekarang hari libur, biasa spread-nya tinggi ya. Tapi kita sesuaikan dengan spread di broker yang kita pakai. Biasanya untuk Euro USD spread-nya standar 5-10 ya. Ini saya mau coba properties-nya. Nah, di sini ada pilihan mode. Jadi kan tadi sudah dijelaskan Pak Heru, ada dua mode di sini, Smart MM dan Smart Grid. Nah, khusus untuk Smart MM kita pilih dulu. Nah, di sini ada pilihan waktu, kalau kita kosongkan dia bakal memproses semua order kita
kapanpun. Tapi kalau kita misalnya hanya ngatur jam, saya hanya mau memproses Smart MM ini saat trading jam, misalnya jam waktu server jam 1 sampai jam 5. Nah, kita bisa masukin di sini 100, di sini 500. Selebihnya itu kita trading tanpa dibantu sama Asta. Nah, ini kita coba kita biarin bekerja 24 jam. Nah, ini ada di fitur Smart MM ini ada 3 fitur lagi. Auto TPSL untuk pemasangan TP dan SL secara otomatis. Ada trailing stop untuk mengaktifkan fitur trailing stop, dan juga partial close. Nah, partial close ini sudah dijelaskan tadi sama Pak Heru. Partial close itu untuk kalau misalnya kita mau pakai misalnya saya biasanya 0,01, tapi saya mau memaksimalkan ini, memaksimalkan transaksi. Ya udah saya pasang 0,02. Nah, jadi ketika harga mencapai profit yang kita tentukan, misalnya di sini saya tulis partial close distance 200 pips. Ketika harga mencapai profit 200 pips, dia akan langsung memotong sebagian lot dengan profitnya. Nah, di sini ada percentage lot cut. Jadi kalau kita taruh 50, berarti ini maksudnya 50%. Transaksi kita yang 0,02 tadi, itu akan kepotong 0,01. Jadi profitnya diselamatkan sebagian. Dan melanjutkan sisa lot yang berjalan. Nah, ini bisa dalam mode Smart MM bisa sekaligus dimanfaatkan semuanya. Contoh saya coba yang, ini saya false dulu. Kita mau coba yang TPSL-nya ya, TPSL-nya. Yang aktif sekarang Smart MM, oke, kita start. Saya lakukan pengaturan dulu. Nah, tampilan di sini ada panel Asta seperti ini. Jadi di sini ada keterangan balance, ada kekuatan equity. Di sini terlihat mode yang sedang aktif. Nah, sekarang itu yang sedang aktif mode Smart MM dengan fitur TP dan auto TP dan SL aja yang aktif. Sedangkan yang partial close dan trailing stop nggak aktif. Untuk di bagian sini ada keterangan trade info. Di sini berisi ada berapa total order kita untuk posisi buy dan sell. Sedangkan di sini mempermudah kita untuk melihat total lot yang lagi jalan berapa sih untuk buy dan sell berapa. Nah, sedangkan di sini kelihatan nanti posisi buy-nya lagi profit atau loss kelihatan di sini. Posisi sell-nya lagi profit atau loss kelihatan di sini. Ini juga ada fitur yang tadi Pak Heru bilang, kalau ada misalnya kita kadang-kadang kalau ada banyak posisi, misalnya lebih dari 5 posisi, kita harus close satu-satu tuh. Kalau misalnya sudah terlanjur beresiko. Nah, kita bisa hanya dengan satu tombol ini kita bisa menutup semuanya sekaligus. Tinggal pencet close all position. Nah, sedangkan ini yang saya bilang yang dijelaskan Pak Heru tadi, order button. Jadi biasanya robot yang semi otomatis itu jarang banget ada fitur buy sell. Biasa robot yang semi otomatis itu nggak bisa di backtest, Nah, sekarang kita mau coba transaksikan dulu ya. Kita play di sini. Ini speednya saya majukan. Misalnya saya mau pakai strategi yang biasa saya pakai itu pakai level-level Fibo ya. Saya biasa trading kalau trading mulai hari ini saya pakai data hari sebelumnya. Saya play dulu. Ini bisa saya percepat. Misalnya saya menunggu dia mantul di level middle. Ternyata dia breakout. Ya udah saya buy aja. Iseng saya buy. Ya udah biarin dia kena stop loss atau take profit. Nah, harusnya kita udah bisa close tadi. Dia langsung pasang TP dan SL otomatis. Saya buy lagi. Kita bisa langsung close misalnya. Bayangin kalau saya ada banyak order. Saya banyak order misalnya buy, sell. Ada banyak, saya bingung kan, ya udah saya cut aja. Nah, tadi ada beberapa yang kena stop loss dan take profit. Semua simple. Semua diproses hanya dengan satu klik. Saya mau ngawur nih tradingnya. Sell, buy, sell, close. Nah, ini kelihatan equity bertambah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya kita mau aktifin
ketiga-tiganya untuk di mode Smart MM. Nah, saya tinggal aktifkan true, aktifkan true. Nah, biasanya kalau saya aktifkan trailing stop, TP take profit ini saya nolkan. Jadi ada kemungkinan profit nggak terhingga di sini kalau saya aktifkan trailing stop dan TP saya nolkan. Tetapi stop loss saya pasang, misalnya 250 pips. Saya setting trailing stop itu di mulai melakukan trailing itu saat profit misalnya 100 pips. Sedangkan dia bakal close posisi setelah dia profit 100 pips, dia bakal menaikkan stop loss yang tadi di bawah harga beli atau di atas harga jual tadi, itu dinaikin 50 pips. Jadi kalau kita kena trailing stop, kena stop loss di trailing, itu kita kurang lebih profit $5 kalau transaksinya 0,1. Nah, trail step ini berfungsi untuk dia nah seperti yang Pak Heru jelaskan tadi, dia setiap kali ada kenaikan 10 pips, dia bakal menaikin kemungkinan TP, take profit. Nah, kalau saya aktifkan fitur partial close, sama yang saya jelaskan tadi, kalau saya berarti harus setiap lot yang saya transaksikan itu minimal harus 0,02. Nggak bisa 0,01. Kalau di broker Indonesia, paling nggak 0,2 jadinya. Nah, saya bakal cut lot misalnya, saya cut lotnya di level 50%. Di sini saya partial close-nya saya pasang kurang lebih sedikit di bawah trail stop biar bisa lebih menghemat. Oke, ini di bawah ini fitur Smart Grid, tapi kita nggak bakal pakai ini, kita pakai Smart MM. Yang aktif di sini mode Smart MM. Kita mulai. Kita coba lagi. Kita setting lagi chartnya biar lebih gampang kelihatan. Nah, misalnya saya mau pakai sistem level, kalau dia close di antara garis mendatar ini, saya bakal buy yang di atas. Kalau di bawah, saya bakal sell. Oke, kita biarkan dia tunggu satu. Nah, itu udah ada close. Kita coba spekulasi, kita buy. Transaksi paling kurang lebih 0,02. Paling lambat. Ya, begitu kita pencet buy, hanya ada SL di bawah. TP nggak ada. Karena kita sudah menentukan trailing stop. Jadi kemungkinan profit nggak terbatas sebenarnya. Nah, itu clear posisi. Kita lihat di bagian results. Tadi transaksi 0,02, buy. Kemudian dia modifikasi TP SL, TP nggak dipasang. Nah, ini dia ada close 50% dari lot awal tadi. Sebelumnya 0,02, dia close 0,01. Tadi jadi profit $0,9. Nah, kemudian dia menyisakan 0,01. Posisi yang di awal tadi jadinya 0,01 aja. Nah, ini modify ini trailing stop yang berjalan dia. Jadi dia ada berapa kali modifikasi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di trailing yang ke-8, dia kena stop loss. Tapi berupa profit ya. Dia kena SL, tapi di sini kena profit 1,27. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal cari kemungkinan kira-kira, nah sekarang kalau harga di sini saya mau ngapain nih? Ya udah, saya mungkin bisa ngikut posisi candlestick terakhir ini kan up. Saya mungkin bisa spekulasi, saya buy. Saya play, nah muncul lagi, saya percepat, nah profit lagi tuh. Profit lagi di sini dia. Nah, ada order buy lagi 0,02 baru, terus dimodifikasi. Nah, ini kena partial close $0,9, sesuai dengan settingan tadi, kita settingnya 90 pips ya. Kemudian dia menyisakan posisi 0,01 dan selanjutnya dia melakukan trailing berapa kali ini. Nah, profit 149 berbeda dengan yang tadi 1,27. Nah, gimana kalau misalnya kita mau trading? Trading hour pun bisa kita di sini. Trading hour. Ya udah, saya mau buy sell ngawur deh. Sell. Buy. Ngikutin candle terakhir. Atau buy, sell. Sell lagi. Kena stop loss.
buy, kena stop loss. Nah, bayangin ini saya order ada banyak transaksi nih, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Kalau misalnya kita ngerasa nggak yakin, ya udah kita close all position aja. Nah, ini kebetulan kena TP dan SL semuanya. Jadi dengan semudah itu kita melakukan transaksi. Kita nggak perlu mikir ngitung-ngitung TP SL lagi. Nah, sekarang kita mau coba yang fitur Smart Grid ya. Nah, ini kita modenya kita ganti jadi Smart Grid. Untuk Smart Grid, ketika kita mengaktifkan mode ini, kita memilih mode ini, fitur Smart MM ini nggak berfungsi. Auto TPSL dan partial close. Smart Grid ini khusus untuk istilahnya adrenalin junkie ya, penggila resiko. Nah, di Smart Grid ini ada dua fitur yang bisa dipilih, Grid Fix untuk averaging dengan lot yang sama, dan Grid Marti. Jadi dia melakukan martingale, menggandakan lot. Nah, kita coba fitur Grid Fix, kita pilih fitur Grid Fix. Di sini, di fitur Smart Grid ini ada pilihan, dia mengakumulasi total keuntungan dalam hitungan dolar. Jadi kalau kita masukin $20, dia bakal mengakumulasikan semua transaksi grid, nanti cut otomatis saat profit $20. Dan ini harus diperhatikan kalau kita pakai 0,01 aja, mungkin ya kita scalping aja deh, $1 atau $2 misalnya. Untuk grid range ini dia akan melakukan di sini settingan untuk dia akan mengambil posisi grid berikutnya saat terjadi floating setiap 300 pips. Nah, kita bisa atur di sini. Misalnya saya mau ngatur ya udah 150 pips misalnya. Di sini ada total level yang bakal dibuat. Total averaging. Nah, mungkin saya bisa isi 5 atau 3 bebas. Nah, ini untuk pengaturan lotnya. Jadi kita sesuaikan dengan kalau kita mau pakai lot awal 0,01 ya kita masukin di sini 0,01. Nah, kita bisa coba. Kalau udah, kita pencet start di sini. Kita lakukan pengaturan lagi. Nah, saya play. Sorry. Nah, di sini saya tentukan dulu lot awalnya biar sama dengan setting tadi 0,01. Nah, dalam kondisi kayak gini, misalnya saya mau buy nih. Saya mau melanjutkan tren yang dari harga open di sini. Saya buy. Saya buy dan saya play. Nah, kalau misalnya kita kan nggak pakai TP, ini kalau kita nggak pakai TP dan dia belum floating sebanyak 300 pips, dia bakal terus berjalan profitnya. Dia nggak bakal bikin level grid di bawahnya, enggak. Kita bisa biar kita tutup secara manual atau kita bisa langsung close all position. Nah, saya tutup profitnya, saya biarin. Nah, ini harga mulai berubah. Saya coba sell, biarin. Nah, di sini belum ada grid. Nah, di sini baru ada grid. Nah, dia otomatis tadi ada berapa posisi yang aktif. Dan dia akan, nah di sini ada kelihatan ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 3 grid yang aktif. Tadi posisi modal terakhir kita ada di $1.004. Sedangkan di pengaturan kita melakukan untuk auto TP-nya $2. Setiap $2 dia cut profit. Nah, ini terakhir modal $45.57. Di sini dia jadi modal terakhir jadi 1.006. Jadi ada penambahan $2. Jadi robotnya bekerja ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa teruskan. Bahkan kita bisa ngawur juga di sini. Sell, buy misalnya. Sell, buy, biarin dia. Kita bisa tambah sell lagi. Ini kita nggak perlu close atau manual. Kita biarin aja. Nah, ini kalau udah panjang profitnya ya kita close position. Kita ngawur lagi tradingnya. Buy, sell. Tapi nggak dianjurin ya. Ini hanya untuk uji coba aja. Nah, clear semua, cepet banget. Kita buy, sell.
Kalau misalnya posisinya sudah berbahaya, transaksi terlalu banyak open, kita bisa langsung ya udah kita akhiri deh, mungkin udah beresiko, kita close all position. Kalau kita nggak sabaran, kita close all position. Nah, kurang lebih seperti itu untuk smart grid. Untuk fitur terakhir itu yang Marti. Nah, ini Marti ini kurang lebih sama dengan smart yang fitur grid fix, cuman load-nya yang dibikin double. Di sini untuk pengaturan multiplier-nya. Kalau kita setting 2 kali lipat, berarti dia akan mengalikan 2 kali dikali 2 load yang sebelumnya, load awal. Kita coba dengan modal 1000. Oke. Kita coba lagi pengaturan chart. Nah, di sini kita mau masukkan 0,01 sesuai dengan, kayaknya load-nya harus kecil ini kalau kita main martingale. Saya coba play. Saya mau sell. Nah, ini dia nggak aktif grid-nya karena udah profit. Kita close. Dia aktif kalau floating loss. Kita close. Sell. Nah, baru aktif martinya. Nah, itu cut otomatis dia. Kita mau sell lagi. Selama nggak floating, dia nggak bakal bikin level grid. Nah, itu baru dia bikin grid. Kita bisa close manual atau biarin dia grid-nya aktif. Kita buy. Kita bisa close. Kita buy lagi. Kita bisa close. Kita bisa buy. Dia close otomatis. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini sebenarnya lumayan membantu buat trader yang tidak begitu nyaman dengan strategi orang atau robot yang dibikin orang lain yang full otomatis ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Berikut mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ada pertanyaan, silahkan. Ya, terima kasih. Mungkin bisa masuk ya, Pak Steve, kita ke masalah tanya jawab. Mungkin dari yang sudah hadir saat ini bisa bertanya dengan si kreatornya langsung, yang lebih tahu ya, tentunya yang lebih tahu persis gimana cara menggunakannya atau manfaat apa lagi yang bisa dimanfaatkan. Silakan yang mau bertanya. Bisa diaktifkan mungkin audionya, mic-nya, kita open, buang segala formalitas, kita santai di sini, tanya jawab, masih banyak waktu untuk bertanya sebelum memutuskan sesuatu, jadi kan lebih paham lagi nanti seperti itu. Silakan. Ini pakai PPS juga, Om. Nah, jadi tergantung kebutuhan sih. Jadi kalau kita hanya mau mengaktifkan fitur TP dan SL, ya kita nggak perlu pakai VPS sih, pakai laptop aja cukup. Jadi pas saat kita mau trading, langsung aja kita di laptop buy aja sell, buy sell gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak mau, kita pengennya trading di mana aja ya, mau nggak mau kita harus pakai VPS. Jadi transaksi yang dari HP pun itu bisa diproses. Kita buy di HP nih, nggak perlu setting TPSL, nggak perlu setting trailing stop, nggak perlu setting averaging. Nah, itu bakal diproses langsung semuanya. Oke, makasih, Om. Oke, terima kasih Mas Imam. Oke, mungkin ada yang lain lagi mau bertanya. Pertanyaan yang menarik, apakah butuh VPS sesuai kebutuhan ya, Pak Steve ya? Iya, betul Pak Heru. Sesuai kebutuhan, kalau misalkan mau diaktifkan 24 hour ya berarti kita butuh VPS seperti itu. Tapi kalau kita tidak on-kan VPS-nya, berarti ya sesuai dengan fitur yang ada di VPS itu, kalau dia di off-kan berarti tidak bisa open 24 hour, atau kita bisa dia akan berjalan selama 24 jam. Seperti itu.
Ayo, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Pak Steve dengan Pak Heru, Ya, Pak malam nih. Ya, Saya malam Pak coba Surya. tanya, walaupun saya nggak begitu paham lah gitu, karena ini saya masih jauh soal trading. Oh iya Pak. Tapi saya cuma poin-poinnya aja. Tapi sesuai dengan pengalaman pasti Oh ya, dalam sebulan atau dalam seminggu itu eh, maksimal berapa sampai dengan kemungkinan profit atau loss-nya itu, atau kalau profitnya itu berapa yang maksimal itu. Mungkin itu aja tuh, the point-nya aja begitu. terima Ya kasih. silakan. ya saya coba jawab. Jadi sesuai dengan fungsi dari alat bantu ini, dari Asta sendiri, ini kan tergantung dari si tradernya. Jadi ini tools trading ini nggak, jadi tergantung tradernya. Jadi kan dengan alat bantu ini kan sebenarnya kita nggak bisa itu, kita sendiri yang menentukan. Karena ini hanya alat bantu untuk trader. Jadi Academy Trader bikin tools trading ini untuk membantu trader, bukan membantu mereka. Ayo join dengan kita, kita invest seperti itu. Ya, baik Pak Steve. Oke Pak Surya, terima kasih. Silakan, mungkin teman saya Mas Ardian ada yang ditanyain. Oh ya, silakan Pak Ardian. Cukup jelas Pak, infonya sudah cukup jelas. Oke Pak Ardian. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ardian. Ini sudah lama ya Pak Steve ya? Ini baru-baru aja. Ini saya udah coba. Ini udah versi 1.5 sekarang. Sudah jalan 2 bulan. Jadi 1.5 berarti sudah 5 kali update. Oke. Nah, di versi ini saya rasa sudah cukup. Bugs-nya sudah berkurang, jadi sudah lebih confident. Jadi udah siap rilis sih sebenarnya. Oke. Selamat Pak Steve. Oke, terima kasih banyak Pak Surya. Nah, ini mungkin saya tambahin dikit ya, tadi kayaknya dari sisi saya yang menggunakan dengan cara yang paling sederhana, yang saya gunakan cuma fitur itu tadi ya, open posisi, stop loss, dan take profit. Itu meringankan beban stres kita, gitu ya. Tapi kan saya sudah punya cara trading yang setiap saya trading, cara yang sama saya gunakan. Itu membantu banget saat saya buy, langsung ada stop loss take profit. Atau saya pakai fitur yang averaging. Begitu saya buy, stop loss belum dipasang, langsung dipasang beberapa posisi ke bawah. Kalau harga itu turun, dia akan open posisi nantinya, seperti itu. Nah, ini sangat membantu. Kemudian baru take profit sudah langsung dipasang setelah itu. Ya, jadi berapa pip dari harga open average-nya itu berapa, itu sudah kita bisa setup di awal sebelum kita trading. Nah, kalau angka yang saya dapatkan itu adalah angka hasil dari kemampuan saya trading. Itu memang bertumbuh, ya, memang bertumbuh. Stop loss sesuai rencana juga kena, gitu. Take profit sesuai rencana juga kena. Atau saya menggunakan average, jadi tanpa stop loss, setelah turun 5 posisi, sudah buka 5 posisi ke bawah, baru saya pasang stop loss, nanti close all di bawah itu kalau kena stop loss itu. Nah, itu sangat membantu, gitu. Dan so far dengan cara atau teknik trading yang saya gunakan, dengan dibantu Asta, saya nggak repot gitu. Yang ini loh yang ditawarkan Pak Steve, itu nggak repot lagi kita memasang angkanya berapa gitu. Apalagi kalau dalam situasi tekanan. Apalagi kalau kita trading dengan terbiasa ingin jadi seorang scalper. Seorang scalper itu bisa trading banyak banget tuh posisi dalam waktu yang sangat pendek. Ya, hanya mungkin butuh 5 sampai 15 menit untuk bisa out dari pasar seperti itu. Bahkan ada yang kurang dari 5 menit sudah out dari pasar. Nah, ini meringankan kita untuk segera terpasang stop loss dan take profit gitu. Kayak saya menggunakan time frame M1. Oke, time frame M1, kemudian saya memiliki sebuah
IE yang hanya memberikan informasi bahwa ya ini sudah berada di moving average ya. Kemudian harga bid-nya itu sudah berada di harga as-nya itu sudah ada di moving average yang sudah saya pasang, itu Pak, itu waktu untuk masuk. Saya klik. Oke, saya klik langsung terpasang. Nah, saya hanya memasang take profit itu hanya 100 pipet atau $10 atau 10 pip ya, 10 pip per trade. Nah, itu cepat banget jadinya. Jadi begitu sudah saya buka posisi langsung stop loss take profit. Kena take profit pas harga bergerak lagi ke support, saya masuk lagi buy, stop loss take profit. Take profit karena pendek langsung kena. Kena dia koreksi lagi, saya masuk lagi buy. Take profit lagi. Nah, pada saat waktu tertentu begitu saya buy dia turunnya jauh banget. Saya biasa gunakan aset emas trading. Kena stop loss-nya. Tapi nah itu sebenarnya ada dua sisi yang saya bicara tadi. Kemampuan atau skill kita trading kemudian dibantu dengan alat ini. Nah, itu tujuannya mengurangi stres kita ya, menganalisa kita masuk, cepat keluar, cepat masuk, stop loss, take profit sudah terpasang langsung. Nah, itu atau kita setting kalau kita masuk nanti kita akan open langsung 5 posisi ke bawah. Buy kita biasa satu-satu nih manual. Nah, ini langsung di-setup oleh Asta seperti itu. Nah, ini yang membantu banget. Itu sih sebenarnya. Begitu ya Pak Steve ya. Tapi itu yang memang saya rasakan sih. Kalau soal hasil ya karena kemampuan trading, skill kita ditambah teknologi seperti ini, saya pikir satu racikan yang bagus sih. Dan memang saya rasakan sangat membantu gitu. Ya, betul banget Pak Heru. Jadi tools ini sengaja saya awalnya sebenarnya karena Pak Heru sebenarnya. Pak Heru dan ada beberapa rekan-rekan yang dia nggak suka pakai robot yang full otomatis. Jadi dia malah mau mengotomatiskan strategi trading manualnya dia. Nah, jadi untuk kira-kira berapa persen profit sebulan itu tergantung si jokinya itu, tergantung jokinya, tergantung tradernya. Tapi juga membantu trader pemula ya Pak ya? Betul banget. Jadi karena tadi ada fitur bisa diuji coba di fitur backtest, jadi kita untuk kebetulan di Academy Trader kan kita ada kelas edukasi. Jadi untuk mempersingkat waktu mereka belajar, ketimbang harus mantengin pergerakan candlestick real time, itu kan lama banget. Nah, dengan tools ini mereka bisa mempersingkat waktu belajar. Bahkan bagi misalnya trader profesional kayak seperti Pak Heru, untuk misalnya lagi research nih, lagi melakukan research strategi yang menurut Pak Heru baru dan profitable. Nah, ini bisa dicoba juga menggunakan tools Asta ini. Jadi ada 1000 kemungkinan sih. Dengan menggunakan tools Asta ini ada 1000 kemungkinan untuk trader. Oke, terima kasih. Ya, Pak Surya, terima kasih. Terima kasih Pak Surya, terima kasih buat semuanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi ya. Emang dunia forex ini memang luar biasa ya Pak Steve ya. Pak Steve. Dari unknown, dari nggak tahu, saya melihat perkembangannya pasti dari 2014 sampai sekarang luar biasa. Seperti itu ya, luar biasa. Dan malah justru saya terbantukan adanya Pak Steve dari sisi alat bantunya ini. Karena memang seperti Pak Steve sampaikan, kita apa ya, saya tuh lebih suka dengan manual trading seperti itu. Nah, ada alat bantu ini lebih membantu. Oke, silakan mungkin dari Pak Matfi. Oh ya, malam Pak. Ya, ya. Selamat malam. Saya mau nanya mengenai ini fitur money managementnya itu bisa tidak ada nggak fitur yang bisa menghitung lotnya secara otomatis gitu. Jadi yang tadi kan kita buy sell, tapi lotnya itu kita kan input secara manual tuh. Nah, bisa nggak kita buy sell tapi hitung lotnya itu secara otomatis gitu? Oh ya, saya coba ulangi lagi Pak ya. Nah, kalau kita coba di sini, kita ulangi lagi. Di panelnya tadi sebenarnya sudah ada di panelnya tadi. Di panelnya itu sudah ada, tinggal kita saya coba di sini, saya pause dulu.
Nah, di sini di bagian trade info ada total lot. Nah, kita bisa ngitung di sini sebenarnya total lotnya. Contoh saya mau buy sell banyak posisi ya. Maksud saya penentuan lotnya gitu. Penentuan lotnya. Jadi misalkan risk per trade-nya saya anggaplah 2% dari ini, dari apa namanya, dari balance gitu kan. Kemudian Oh iya, stop iya. loss saya anggaplah 200 poin gitu. Nah, itu kan Oh iya. biasanya 200 dibagi dengan jumlah poinnya kan, berarti sekitar 0, tergantung balance juga gitu. Jadi saya Tergantung. hitungnya risknya kita berapa persen dibagi dengan apa namanya tipsnya, jumlah tipsnya. Nah, itu Belum ada. belum ada kemungkinan sih kita bikin ke situ. Soalnya kita menurut pengalaman saya sebagai user juga menggunakan banyak robot, ini semakin banyak parameter. Kalau kita lihat di sini semakin banyak. Ini kan saya sengaja bikin sesimpel mungkin biar gampang. Kalau parameternya banyak banget, itu kurang begitu maksimal sih sebenarnya. Jadi mungkin kayak di sini kita masukin TP-nya berapa persen gitu ya, atau otomatis setiap entry itu menyesuaikan dengan lot-nya kita, lot modal ya, Iya seperti itu betul. ya Kak. Modal ya. Nah kalau itu biasanya ditemukan di robot yang full otomatis. Nah karena ini kita robot semi otomatis, jadi dia hanya Asta ini hanya memproses order awalnya kita aja. Oke, jadi untuk perhitungan lotnya kita tetap input secara manual gitu Pak ya. Betul Pak. Oke Pak, cukup. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih banyak sudah bertanya. Mungkin ada yang lain? Pak Wira, Pak Surya Gede. Mau tanya boleh Pak? Oh silakan Pak Surya. Berapa biaya untuk belajar di Akademi Trader nih? Oh kalau sekarang kita lagi mulai dengan harga 1.500.000. Itu untuk Berapa? kelas privat ya, kelas privat. Jadi nggak digabung. Untuk kelas itu ada 4 kali pertemuan dalam masing-masing. seminggu? Bebas, jadwalnya fleksibel karena bersifat privat. Tapi ada yang lebih murah lagi, pilihan lebih murah itu 1 juta, tapi harus paling nggak ada kuota 3 orang minimal. Baru harganya bisa bayar 1 juta. Oh berarti kita cari teman yang lain juga untuk itu belajarnya? Iya. Atau kita tunggu yang lain? Atau nanti kita yang infokan, kita yang bikin tanggal, kira-kira ada nggak tercapai nggak kuotanya, baru kita infokan ke orang yang sudah mendaftar di tanggal yang sudah ditentukan. Nah, tapi sekarang jarang sih, kebanyakan orang yang pengen belajar sekarang jarang, makanya lebih sering yang privat. Nggak, kalau seumpamanya gini, kita di mentoring antara Pak Steve atau Pak Heru. Oh iya. Nah, habis itu strategi yang kita pakai gaya tradingnya mentor atau kitanya? Nah, kita menyesuaikan. Jadi kalau orang yang benar-benar belum pernah trading dan nggak tahu MT4 itu install aja nggak tahu, ya kita pakai materi yang kita punya. Tapi kalau orang yang misalnya dia sudah punya gaya trading sendiri, nah untuk belajar kita nggak merubah gayanya, tapi kita melengkapi. Kita melengkapi gaya tradingnya itu. Mungkin ada yang salah atau ada yang perlu ditambahkan, ya kita bantu. Oh, untuk itu. Nah, gini mau tanya Pak, misalnya kan Bapak ngajarin nih. Oh iya, gitu. Strateginya kayak itu. Kira-kira selama Bapak mentoring itu murid yang ikut tuh win rate-nya berapa enggak? Oh itu tergantung. Kan ada mentor yang bilang, saya jamin loh strategi saya win rate-nya 80%. Kan ada seperti yang begitu kan? Ada betul Pak. Ada. Ya, ada betul. Maksud saya selama Bapak ngajarin di mentoring academy itu win rate-nya berapa kira-kira? Saya belum nggak punya datanya, tapi biasanya apa yang sudah kita ajarin, misalnya dari pakai stylenya kita, itu dari 10 orang mungkin hanya 1 atau 2 orang yang disiplin ya, yang benar-benar disiplin. Jadi kadang-kadang kan mereka, oh ya udah kita mulai ajarin
Soalnya yang kita ajarin kan satu dari segi risiko dulu. Kita jarang bilang ini profit. Dan untuk menguji coba ya kita coba untuk pemula itu paling nggak modal 5 juta, 1 juta dulu. Nah, orang yang baru belajar itu jarang banget punya pemahaman, nah saya dengan modal 1 juta itu paling nggak udah mau nyari 1% per bulan atau 5% per bulan. Jarang banget. Maunya dia dengan modal 100 itu, satu hari itu bisa 100%, ya kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang kadang-kadang beda, nggak bisa sesuai karena nggak disiplin. Nah gini Pak, bagaimana menyikapinya gini? Misalnya gaya trading saya kan, Oh iya, iya. gaya trading saya misalnya terbilang terlalu berspekulan. Berarti kalau terlalu berspekulan itu berarti kan resikonya sangat tinggi. Ya, Mungkin saja kita dapatkan profitnya 100% hari ini, mungkin saja loss-nya juga 100% hari ini kan. ya. Nah, itu kan tidak dianjurkan oleh siapapun mentoringnya Iya, kan. nggak dianjurkan. Pasti dia menganjurkan antara risikonya 2, 5 sampai 10% kan. Iya. Nah, bagaimana seumpamanya gini, Pak? Saya kayak tradingnya amburadul. Bagaimana cara menyikapinya tuh biar oh ini loh kamu sudah overload loh kayak gitu loh. Tips-tips apa yang kira-kira Bapak bisa berikan loh, Pak? Nah, mungkin mungkin Pak Heru Prasetya bisa menjelaskan lebih detail ya. Katanya head coach-nya sebenarnya Pak Heru sebenarnya. Pak Surya Gede, salam swastiastu, Pak. Ya, Jumpa lagi kita. swastiastu. Sudah lama Ya. sekali kita nggak jumpa ya, Pak ya. Thank you banget. Iya, Waktu itu nggak ada seminar lagi. Pak Surya Gede ini mengikuti ethical forexiology yang selalu saya lakukan hari Jumat ya. Thank you banget. Salam jumpa, sehat selalu, Pak ya. Nice. Jadi konsep dari Akademi Trader Indonesia ini adalah membentuk seorang yang tidak bisa trading menjadi bisa trading. Itu konsep pertama. Konsep kedua, membentuk yang sudah bisa trading, kemudian lebih menata tradingnya. Oke. Yang ketiga, konsepnya adalah menanyakan permasalahannya apa, ya. Permasalahannya apa dalam trading tersebut, kemudian maunya bagaimana gaya trading yang sudah dijalankan selama ini, nyaman nggak? Nah, kita akan berikan formulasi-formulasi dengan pelatihan-pelatihan seperti itu. Itu bisa didapatkan di Akademi Trader Indonesia. Jadi, kalau kita bicara tentang seorang yang ingin terjun di dunia trading, ya, yang ingin terjun di dunia trading, zero. Kita akan berikan pengenalan terhadap MetaTrader-nya dulu sebagai alat kita. Yang pertama. Yang kedua, kita akan menanamkan sebuah mindset bahwa do forex trading as a business. Ya, mindset-nya bahwa kita berhitung bahwa ini adalah sebuah bisnis. Yang kita hitung pertama adalah money management. Money management itu berasal dari penghitungan modal kita starting berapa. Kemudian kita bicara tentang target ada risk dan ada reward. Nah, setelah kita dapat angka dari risk dan reward tersebut, baru kita bagi per hari. Bisnis kita ini akan kita kalkulasi atau kita akan review selama berapa lama waktunya. Asumsikan 1 bulan, 20 hari, pasar buka, kita trade. Berarti per trade-nya ini akan dapat berapa? 0,1 lot, 0,01 lot, atau resikonya berapa, stop loss-nya berapa per sekali trade, kemudian take profit-nya berapa per sekali trade. Nah, itu diajarkan di Akademi Trader Indonesia. Itu untuk yang benar-benar masih baru mengenal. Jadi, target poin untuk belajar ini adalah memahami bahwa trading forex ini adalah layaknya seperti kita membuat sebuah bisnis. Mulai dari $100, mensikapinya harus bagaimana. Seperti itu. Nah, ini akan diajarkan. Jadi kita mengarah kepada psikologis trading. Membangun dulu mindset, membangun mental kita dalam trading dari berhitung awal. Dari money management dan manajemen risiko ini. Seperti itu. Baru kita bicara tentang metode. Nah, metode itu bisa jalan kalau mindset kita sudah benar. Contoh, kalau kita membawa kendaraan, membawa mobil menuju dari poin A ke poin B.
kalau kalau kita dalam situasi sakit, tapi kita sudah bisa mengendarai mobil, itu juga kita sudah mengandung risiko yang lebih besar dari biasanya. Analoginya seperti itu. Oke ya. Jadi cikal bakal berjalannya metode trading atau yang sering disebut sebagai strategi trading atau teknik trading itu diawali dengan mindset yang benar dulu. Bahwa kita punya target resiko sekian, kita punya target reward sekian. Ini poinnya. Nah, itu akan diberikan di tiga konsep itu. Jadi kita akan awali dengan sebuah wawancara seperti ini. Seperti ini Bapak Surya Gede bercerita tentang kesulitannya. Oh, berarti kita tahu nih, kita akan tekanannya kemana untuk diajarkan. Seperti itu. Itu baru bicara tentang mindset. Kemudian bicara tentang metode trading. Metode trading ini sebenarnya mungkin di luar sana banyak sekali yang mengatakan strategi, bahkan martingale, bahkan averaging itu dikatakan sebagai strategi atau teknik. No, bukan itu. Basically dalam trading itu hanya ada 2 strategi trading. Ya, yang pertama itu adalah pullback strategi. Yang kedua ini adalah breakout strategi. Pullback strategi mengarah kepada trading yang berdasarkan tren, uptrend atau downtrend. Pullback breakout strategi itu adalah pada saat harga dalam situasi konsolidasi dia mau break high atau mau break low. Nah, ini kita akan ajarkan bagaimana kalau menyikapi pasar yang sedang trending, uptrend atau downtrend, termasuk juga pasar yang sedang konsolidasi. Nah, itu. Tapi sudah kita tahu nih, kalau saya terjun, saya masuk buy atau sell, di awal itu udah tahu nih, saya belinya 0,1 lot. Berarti kalau saya pasang stop loss 100 pipet atau 10 pip, berarti saya akan rugi $10. Ya, ini akan membangun, akhirnya kita kita jalan masuk, kita confident masuk. Nah, di situ kita bisa menjalankan metode, basically metode untuk menyikapi strategi yang pullback ataupun breakout strategi ini adalah analisa pasar. Nah, analisa pasar kalau kita kan ada 3 nih ya, news, chart, dan intermarket analysis. Kalau kita murni hanya dengan technical saja, it's okay. Poinnya ada stop loss. Tapi yang perlu kita pahami adalah basically men-grabbing opportunity melalui trennya apa, support resisten di mana, kemudian timing masuknya kapan. Nah, itu kita akan lebih memiliki wawasan yang luas dan kita akan nyaman dengan itu. Jadi tidak terboundary. Boundary itu apa ya? Tidak terkungkung, terpagari dengan kata orang begini, kata orang begitu. Ya. Terus kata orang juga mengatakan bahwa, Pak, kalau trading 1:2 dong kita cari, 1:3 itu ideal banget. Yes. Tapi kenyataannya ada masa-masa pasar itu tidak bisa kita sikapi dengan bisa men-take profit sebanyak 1:2 atau men-take profit dengan 1:3. Bahkan dengan 1:1 it's okay. Selama kita bisa konsisten dengan cara itu, ya saya rata-rata gitu, 1:1 saja saya pasang take profit. Seperti itu. Nah, kayak gold masa-masa sekarang ini, 3 bulan terakhir ini, dia naik 100 pip misalkan, 1000 pipet, kemudian dia bisa turun 1000 pipet lagi. Terus gimana coba menyikapinya itu? Nah, itu yang kita berikan di Akademi Trader Indonesia seperti itu. Baru kita bicara tentang alat bantunya apa. Gitu Pak Surya. Mungkin bisa saya tambahkan itu. Nah, ini menarik banget, thank you banget, pertanyaannya juga bisa bermanfaat buat yang lain, karena trading kita tidak bisa melihat dari satu sisi yang sempit. Think outside the box, kita melihat dari luar permasalahan trading. Nah, apa yang kita lihat dari luar, pasar ini dalam situasi uptrend, downtrend, atau konsolidasi. Kemudian kalau dia dalam uptrend, kita buy-nya di mana? Di support. Bagaimana cara cari support? Gitu. Itu yang diajarkan. Dan itu memang butuh waktu. Seperti itu, Pak. Enggak, kalau yang itu yang paham, Pak. Yeah. Kesalahan bagi saya adalah kan ketika saya menekuni forex 2 tahunan, kesalahan pemula itu adalah
dia tidak berani mengeluarkan cost money-nya untuk belajar ke mentor yang benar. Tapi ketika kita menyarankan pada saat pengenalan di awal, dia merasa bisa, akhirnya ketemu mentor yang salah, jadinya gaya tradingnya ambiar loh. Ya. Gaya tradingnya jadinya ambiar loh. Seperti Tiang lah pertama kali belajar trading, di mana kenal orang yang bisa trading, gayanya tanpa, dia bilang kayak gini, stop loss sama dengan MC gitu. Dia setiap trading dia nggak pasang stop loss gitu loh. Nah, gaya itulah yang mempengaruhi si pelajar yang pemula ini loh. Nah, kesalahan pemula itu adalah dia tidak mau belajar ke mentor yang benar walaupun mengeluarkan uang sedikit, bahwa itu yang akan mempengaruhi gaya tradingnya loh. Sebelum uangnya habis banyak loh, sampai dia tahu, oh ternyata ini rule-nya salah loh. Itu loh Pak Heru. Ya. Makanya kebetulan saya gaya tradingnya jadinya brutal, ini bukan karena letak di kesalahan saya. Kebetulan waktu pertama kali belajar, kenal orang yang gayanya sudah brutal. Gitu loh Pak. Soalnya gayanya memang brutal. Sempat saya buktikan, modal $50, satu hari kita bisa dapat $300 loh. Hangusnya juga hari itu juga itu. Menurut saya tuh gayanya terlalu brutal karena dia mainnya Marty Angel loh Pak. Marty dia. Ya. Naik dikit ditambah lagi gitu. Akhirnya overload loh. Itu yang tidak dipahami oleh pemula. Makanya tadi saya tanya, bagaimana Pak kalau gaya trading saya yang sudah brutal, apa tipsnya? Oh, ini loh rule-mu salah loh. Karena mindset di awal seperti yang Pak bilang Heru tadi itu tuh yang tidak ditanamkan di awal ke saya loh. Gitu loh Pak. Aduh, lambat ketemu jadinya loh Pak dengan Pak Heru loh. Kita masuk sesi curhat nih. Pak, Iya. sebagai seorang trader, sebagai seorang pengusaha dalam kehidupan, Pak, tidak ada kata terlambat, Pak, untuk belajar. Iya. Itu experience atau pengalaman negatif itu harusnya menjadikan sebuah guru yang terbaik. Iya. Dan hargailah bahwa Bapak sudah bisa temukan, oh permasalahannya saya di sini. Nah, kalau Bapak pusing, kasih obat pusing. Kalau Bapak batuk, kasih obat batuk. Kalau Bapak misalkan pilek, kasih obat pilek. Atau cari, kalau memang pusing, pilek, batuk, carilah obat yang bisa mengatasi itu. Jadi semua muncul dari kita sendiri. Maka itu saya bilang, mindset dulu. Kita mau jadi apa, itu dari mindset kita. Kita jangan blame mentor. Kalau kita sudah lihat mentor tersebut bagi kita nggak pas, leave. Kalau yang nyaman, oke, karena banyak murid-murid saya juga yang sudah saya tanganin, ya puji Tuhan ya. Kalau kita bicara tentang murid-murid, saya nggak punya data statistik. Tapi mereka selalu datang dengan saya dengan kata-kata, Pak, apa yang Bapak sampaikan dalam pelatihannya kemarin benar terjadi sama saya, Pak. Apa itu? Saya kena stop loss karena saya masuk tidak berdasarkan support dan resisten. Oke. Kemudian Pak, dana saya habis, Pak. Karena apa? Karena itu yang Bapak bilang ternyata betul loh, seperti itu gitu. Nah, itu yang diberikan Akademi Trader Indonesia. Ya. Kalau kita mau bicara tentang satu teknik yang ciamik banget, ya strategi itu ciamik, tapi belum tentu ciamik bagi siapa, apalagi dia pemula gitu. Nah, yang kita bangun itu adalah person atau orang yang nanti akan terbentuk mindset yang benar bahwa masuk itu dengan analisa pasar, analisa technical support, trend support resistance timing, stop loss take profit, habit dibangun. Saya pikir outputnya bagus kok, karena ada satu murid yang saya perhatikan, sekarang dia sudah berhasil. Satu murid dari sekian puluh yang sudah lulus sama saya. Dan rata-rata berkata bahwa Pak, dana saya masih bertahan loh Pak, sejak saya selesai kursus sama Bapak, dana saya masih bertahan. Cuma subjektif ya, karena saya nggak punya data. Cuma ya itulah, berarti kena nih. Gitu. Itu Pak. Pak mau tanya Pak, lagi sekali Pak. Silakan Pak.
Ini tool Asta ini kan dipakai di komputer, berarti di handphone nggak bisa dia Pak ya? Ya, ya. So far masih di under OS Windows. Ya, untuk Android ataupun iOS ya belum. Jadi memang lebih banyak kepada hampir sama dengan kalau Pak Surya tahu tentang indikator custom, ya macam-macam tuh ada indikator custom seperti itulah. Iya. Ya, basically OS-nya Windows seperti itu. Hanya saja memang menjadikan kenapa saya bersemangat banget menjelaskan ini tentang Asta ini karena menurut saya signifikan ya, subjektif juga karena saya kenal sama Pak Steve. Karena saya minta sama Pak Steve tools yang seperti itu gitu, dikeluarkan ini. Loh, kok malah luar biasa. Saya pikir itu bisa membangun, malah saya lebih enak banget nih sekarang. Sudah saya tahu tradingnya, kemudian saya siapkan IE semi otomatik dalam artian notifikasi kalau sudah kena sinyal masuk, berarti saya masuk. Begitu masuk, klik buy, itu sudah ada stop loss take profit. Kalau saya mau one hit one stop gitu kan. Tapi kalau mau saya average langsung terpasang dengan fitur yang ada di Asta. Gitu. Nah, ini saya sih investasi ke Pak Steve itu saya langsung ambil yang setahun ya, Pak ya. Pak Steve. Iya, betul yang setahun. Saya ambil yang 1 tahun itu saya nggak apa-apa ya saya buka ya Pak Steve ya. Oke, nggak apa-apa, sekalian Pak Heru. Ini saya bukanya tuh kemarin saya coba langsung 1 tahun sih karena memang bermanfaat ya. Investasinya 1 juta sih saya beli di Pak Steve untuk 1 account per tahun seperti itu. Kemudian Pak Steve bicara, Pak nggak coba dulu, nggak deh, saya yakin kok nih gitu. Padahal Pak Steve itu berikan lagi masa promo ya Pak ya. Masih promo itu sampai Agustus. Sampai Agustus nanti berapa Pak? 50% ya? Ya, betul 50% Pak Heru. Nah, karena saya ribet banget sih per bulan gitu kan, saya ambil lagi 1 tahun 1 juta beres investasi. Saya tinggal fokus sama gimana ngebalikin uang 1 juta saya dari pasar, itu aja sih. Investasi ini murah banget nih kalau saya bilang. Agustus diskon untuk promo launch, diskon 50% itu free license 1 bulan, itu unlimited account. Artinya kalau kita punya beberapa account, itu menurut Pak Steve ini bisa kita coba ya, free license 1 bulan, free license untuk beberapa account. Nah, saya dapatkan untuk 2 account ini dari Pak Steve nih, 1 tahun ya Pak ya. Nah, jadi kan khusus untuk member di Academy Trader yang sudah ada di grup itu nanti ada free unlimited trial selama 1 bulan. Jadi bebas mau pakai berapa akun, mau pakai akun demo, mau pakai berapa akun real, itu bebas bisa dipakai. Expirednya sampai berlaku 1 bulan. Itu termasuk belum termasuk VPS yang saya ambil. Enggak, untuk VPS itu personal, VPS bisa dipasang sendiri, atau kalau misalnya bingung mau masang VPS ya kita bisa perbantukan. VPS sekarang murah banget tuh, ada yang 40.000 per bulan, 70.000, 100.000. Nah, ini dihitung lah gitu. Saya sebagai user di Pak Steve nih jadinya. Walaupun saya satu naung saya bersama Pak Steve ini misi dan visinya itu adalah edukasi, kemudian saya make money-nya juga dari trading aja. Jadi saya mintakan Pak Steve, ya Argo harus jalan dong, katanya Pak Steve gitu. Bisa dikasih harga segitu. Nah, nggak tahu lagi Pak Steve. Ini karena memang under license atau apa Pak ya, memang punyanya Pak Steve. Jadi ya saya butuh investasi untuk alat bantu ya saya beli dia di Pak Steve gitu. Langsung saya ambil 1 tahun sih supaya nggak ribet aja. Jadi kalau 1 tahun dibagi 12 itu berarti 120.000 per bulan ya. 120.000 per bulan. Kemudian kurang ya. Nah, iya. Kemudian saya ambil dari trading one hit one stop gitu kan.
ya saya belum punya angka sih, tapi so far ya kalau saya cerita tentang trading di sebulan ini, ya saya pikir sudah ketutup Pak Steve sebenarnya. Open-openan aja ya, sorry ya. Iya, Open-openan aja. kalau per bulan kan berarti kalau dibagi 1 juta bagi 12 kan kurang lebih ya 80.000 atau 90.000 sebenarnya per bulan. Let's say kita bicara dengan angka saya trade-kan $50. Ya, saya coba dengan broker asing $50. $50 itu saya sudah withdraw 2 kali $100. Ya, dengan kurs 14.000. Nah, masih susuk kan? Iya, masih ada sisa. Masih ada sisa. Pak, Itu. mau tanya Pak. Ya. Kalau seumpamanya saya recommended misalnya nih, saya tawarin ke teman, oh ini ada loh tools yang kayak gini, kira-kira kayak gitu. Dia nggak jadi member di akademi itu, dapat juga potongannya Pak? Oh, dapat. Jadi untuk pendaftaran promo. sampai, jadi masa promo ini berlaku untuk semua orang sih, bukan hanya gitu. member di Academy Trader. Oh, Jadi iya, berlaku siap. untuk semua orang sampai Agustus, akhir Agustus. Jadi bebas. Dan dia license-nya itu per account. Per account license-nya. Jadi tujuannya untuk keamanan sih. Soalnya kan biasanya di sana orang-orang yang jual full gitu langsung diperjualbelikan ke pengguna lain. Iya. Jadinya Ya, enggak. copy berarti Pak ya? Iya, betul. Iya, paham. Iya. Nanti coba gini diskusi ke teman lu Pak ya. Oke, baik. Iya. Makasih Pak buat penjelasannya. Terima kasih banyak Pak Surya Gede atas pertanyaannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Wira belum bertanya? Atau yang ini username-nya 11022 kurang tahu siapa. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita bisa akhiri mungkin ya. Nanti untuk berikutnya kita bakal bikin webinar-webinar kayak gini lagi untuk member-member yang belum mengerti atau belum sempat hadir malam ini. Kedepannya di grup Academy Trader mungkin kita kan belakangan ini kurang begitu aktif karena mungkin PPKM ya. Nah, kedepannya kita bakal bikin kolaborasi, misalnya bikin event-event webinar yang di dalamnya itu penggunaan Asta ini trading menggunakan Asta, tapi strateginya beda-beda. Nah, kita bakal develop itu. Atau kita bisa undang misalnya member ada yang sudah berpengalaman trading dan sukses menggunakan Asta. Nah, itu kita bisa sharing-sharing juga, kita bakal bikin event edukatif lah. Seperti itu. Trading bareng ada nggak pasti? Trading bareng juga kemungkinan ada. Mungkin hari pas market aktif ya, biasa hari Rabu atau hari Kamis Pak ya. Oh gitu. Ada trading bareng juga nanti. Ya, Pak Wira silakan Pak. Pak Wira silakan Pak. Halo, selamat malam Pak Steve. Halo, selamat malam Pak Wira. Nih, halo nih, saya kan newbie. Oh iya. Pemula. Cuma iya. kalau bertanya mana teknik itu, saya jadi pendengar dulu lah, pendengar. Cuma saya ingin diundang kalau ada webinar lagi, kemudian saya diundang lagi gitu. Oke, pasti Pak. Ya. Jadi Pak. Itu aja, terima kasih. Ini Pak Made Wira ya? Ya, betul Pak Made Wira. Nah, Pak Made Wira kebetulan sedang menjalani kelas sekarang, baru pertemuan ketiga Pak ya? Ya, masih ada beberapa pertemuan lagi. Ya. Nah, ini Pak Wira ini masih benar-benar newbie. Ya. Baru 2 bulan Pak ya. Nah, sama kayak Pak Surya tadi, nah itu Pak Wira ini memulai trading tanpa mentor. Tapi untung baru 2 bulan. Setelah 2 bulan, Pak Wira langsung memutuskan, cepat ambil keputusan untuk kayaknya harus perlu belajar ini, nggak bisa kalau hanya otodidak dari YouTube. Lebih itu baik nggak cari bisa. Ya, mentor Pak Wira. Ya, betul Pak Surya, betul. Aduh, saya
Daripada 2 bulan. kayak saya ambiar banyak, saran saya lebih baik buang uang sedikit untuk mentor, lebih bagus lah dibanding brutal di market tuh. Market gila Iya. banget. Betul, Pak. Kebetulan saya juga Betul merasakan banget. ini tanpa mentor tuh nggak terarah gimana, kayak barbar gitu loh. Ah, Rasa greedy itu betul-betul, Iya. Iya. saya kalau money manajemennya nggak bagus misalnya. Belum tahu lah. Kalau kita udah dapat banyak, pengen banyak lagi kayak gitu. Nanti kan Iya. patokan dengan modal sekian, boleh nggak 10%, Iya. masih gitu. Betul. Jadi kalau nggak kepikiran ke sana tuh ya. Makanya saya langsung cari dia googling, ketemulah langsung Bali Innocent Trader tuh, langsung saya WA Pak Steve, langsung saya ikut kursus langsung gitu. Iya, bagus. Semangat, Pak. Iya, semangat Iya. sama-sama, Pak. Ngeri. Udah ketemu mentor yang bagus lah. Kebetulan kalau ada webinar lagi, saya mau diundang lagi biar saya ikut. Baik, Pak Wira. Kita Ya. bakal kedepannya kita bakal sering ada webinar mingguan ya. Ya. Oke. Satu lagi seperti dibilang sama Pak Suryo ya, Trabar, trading barang. Ya betul, trading bareng. Mungkin kita bisa trading bareng nanti. Info ke saya kalau ada trading bareng tuh ya. Ya, jadi mungkin setiap minggu mungkin kita kalau nggak webinar, kita rubah webinar itu jadi trading bareng, mungkin kayak gitu ya. Oke, saya tunggu Pak. Terima kasih banyak nih. Oke, baik Pak Wiro. Terima kasih banyak Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Ya, kayaknya udah ngantuk kayaknya, sudah jam segini. Malam minggu pada di rumah terus PPKM gini. Oke deh. Kayaknya sudah bisa kita akhiri ya. Ya, silakan Pak Heru. Ya, Terima kasih banyak pasti Pak Heru. Ya, terima kasih Bapak. banyak Pak Surya. Terima kasih Pak Heru. Itu yang Terima kasih Pak Surya Gede. Terima kasih Pak. Ya, terima Terima kasih. kasih Pak Ardian. Ke depan Sampai kita ketemu di webinar berikut ya. Ya, oke. Kalau misalnya PPKM-nya udah usai, mungkin kita bisa ngopi bareng atau gimana gitu. Tinggal diatur. Iya. Semua Oke. Pak Heru, Coach Heru yang traktir. Oke, thank you semuanya. Saya mohon diri kalau gitu. Thank you. Sehat selalu dan selalu jaga kesehatan. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam. Halo.